Saudara, saya berdoa pagi hari ini sediakan wadah yang cukup besar. Saudara, dan saya berdoa supaya saudara menenangkan begitu banyak suara dalam hidup. Saudara, terakhir Tuhan itu bilang sama saya, ada banyak orang kebaktian, tapi suara yang mereka dengar lebih banyak dari hidupnya, hatinya, daripadaku. Ada banyak orang yang berdoa, tapi yang mereka dengar lebih banyak suara dari hatinya, suara dari sekitarnya, suara yang iblis terus tiupkan daripadaku. Saudara, ada suara keletihan, ada suara kemarahan, ada suara persaingan, ada suara persoalan. Dan saya mau berkata pagi hari ini, bahkan di tengah musik, di tengah saudara tarian, Tuhan bilang stop. Karena yang keluar bukan suara penyembahan, tapi suara tugas, suara saudara kebiasaan, kegaduhan yang di dalam ini. Bahkan Tuhan tidak bisa tembusi kalau saudara tidak belajar menenangkan. Tuhan bilang, bisakah kita sekali lagi belajar untuk menenangkan semua, dan berkata, aku mau dengar engkau, dan tidak ada suara lain selain yang kita dengar dari hatinya. Saya berdoa saudara ambil waktu, tenangkan, bilang persoalan terserah. Apapun suara yang lain, kesel, marah, capek, bilang pergi dalam nama Yesus. Aku mau tenang. Dengarkan Tuhan. Saudara, dan saya akan coba pagi hari ini. Ini hidup, ya. Sedikit dari film, tapi coba belajar tenang mendengar seberapa yang saudara bisa masuk. Ya. Oke, mana? Saudara, inilah multidimensi kehidupan. Ya. Next. Saudara, ini kenyataan yang kita semua orang harus hadapi. Saudara, masalah hubungan, masalah keluarga, pertemanan, pekerjaan. Next. Next. Masalah, ada sisi lain. Saudara, itu yang di dalam. Tadi yang di luar, yang kelihatan, ya. Sekarang ada yang di dalam, saudara. Saudara, yang di dalam setiap orang mungkin ada kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Saudara, ada kesepian, kegagalan, keinginan. Tapi itu dua sebenarnya namanya dunia innermost, dunia yang di dalam nih saudara ya. Sama satu lagi adalah dunia inner child, apa yang pernah kamu lewati, semua pada masa kecil, bahkan dari dalam kandungan. Saudara, ada dua dunia ini yang kita juga harus belajar bilang shut up, ya, tenang, karena aku mau dengar Tuhan. Karena everyday orang dipengaruhi dengan yang innermost, dan orang dipengaruhi dengan yang inner child. Saudara, ini contoh-contoh ya. Seberapapun gantengnya Joshua, seberapapun hebatnya Joshua, ada inner child yang dia kalah dengan kokohnya. Nah, ini kalau nggak diberesin, seberapapun dia berprestasi, ada yang memicu dia untuk membuktikan. Dan itu masalah. Bukan karena Tuhan atau pelayanan,
dipicu dengan inner child tanpa sadar. Bahkan dia mungkin tidak sadar untuk membuktikan saya lebih baik dari Kokoh. Saudara, saya bisa beri contohnya karena saya kenal inner child-nya Joshua. Karena dia anak saya tidak kenal inner child saudara. Tapi yang saya mau berkata, saudara harus bereskan ini. Ya, ada yang namanya innermost. Saudara, innermost adalah apa? Yang di paling dalam. Saudara, ada orang dikasihi, mungkin suaminya ngasih dia duit 3 juta, 5 juta, tapi di innermostnya ini sepi. Gak pernah membiarkan siapapun masuk, dan gak pernah mau menikmati apapun. Bukan karena apa-apa, karena bilang gini, ya aku gak dikasih. Di innermostnya yang di dalam ini merasa tidak dicintai. Saudara, ini contoh ini, maaf ya. Seberapapun kami ini semua mencintai Samuel. Ya, semua imam mencintai dia. Ibu Deborah menyintai dia. Seluruh anak STT mencintai dia. Tapi ini yang saya tahu, ya, saya nggak bisa sebut saudara karena saya tidak kenal saudara. Tapi yang saya kenal, saya tahu persis ada innermost dalam hati Pak Samuel. Maaf, namamu disebut terus dan dibuat contoh terus ya, supaya kamu sembuh dan kamu jadi seperti yang Tuhan mau. Merasa tidak dicintai. Kalau ini nggak diberesin, mau sedunia menyintai dia, tetap dia merasa tidak dicintai. Karena apa? Innermost dan inner child. Saya berdoa, nanti diberesinya nanti. Ya, saudara pulang, baru saudara berurusan. Ya, Pombong Senin libur yang gak ikut retret. Tapi saya mau berkata, ada innermost dan inner child. Saudara, ini salah satu innermost saya. Saudara bergabung dengan inner child saya lah. Saya itu dari kecil melihat pria selalu jatuh dengan perempuan. Dan pada waktu saya melihat pria jatuh dengan perempuan, saya punya inner child dan innermost yang berkata begini, laki itu semua goblok. Saudara bisa keluarnya begitu. Dan itu saudara di dalam saya. Terus Tuhan pernah bilang begini, kalau itu tidak dibereskan, kamu tidak akan pernah bisa menolong pria. Engkau bahkan tidak pernah bisa mencintai pria. Dan Tuhan bilang, ingat ya, aku juga pria. Jadi pada waktu di innermost ini bilang gini, laki goblok, kamu juga memaki aku. Loh, Tuhan Yesus pria kan? Tuhan Yesus tidak wanita loh, pria sejati. Dan Tuhan bilang, kamu punya anak-anak juga pria. Kamu tidak beresin itu, kamu kurang ajar sama aku. Saudara, innermost dan inner child ini bisa sangat bersuara, ya, dan memadamkan suara yang lain, bahkan suara Tuhan. Saya berdoa, bereskan. Nah, next. Saudara, ini pada waktu saudara melayani, tiba-tiba saudara jadi superhero. Ya, saudara bisa tetap berzina. Saudara bisa, istilahnya, saudara minder di rumah, jorok, mandi aja males. Tiba-tiba pada waktu pelayanan, deng, ajaib. Ya, tiba-tiba saudara berkarunia. Tiba-tiba saudara diurapi. Tiba-tiba saudara punya gaya kepemimpinan yang mungkin keren ataupun kurang, gak apa-apa. Saudara menuju melakukan destiny. Saudara mencoba bersatu dengan Tuhan. Nah, ini semua saya coba singkat dari 3 tadi, ya, adalah hal yang semua kita harus kuasai.
semua kita harus bereskan. Semua kita harus berurusan dengan Tuhan satu demi satu. Istilah saya, ini mata pelajaran kehidupan. Suka tidak suka, semuanya saudara harus dapat 6 minimal. Ya, seperti pada waktu saya sekolah di universitas, kalau mekanika saya nggak dapat 6, saya nggak bisa jadi insinyur. Karena bahaya bangun rumah runtuh. Saudara, kalau saya juga bau metodik nggak dapat 6, nggak bisa. Walaupun lain 9, bau metodik saya nggak dapat 6. Bau metodik itu apa? Nempelin jendela. Ya, bau metodik itu apa? Nempelin genteng. Saudara, kalau itu saya nggak dapat 6, nggak bisa. Walaupun semua 9. Why? Saya bikin rumah akan bocor. Dan bocor kecil kalau dibiarkan bisa jadi bocor besar. Jadi saya nggak mungkin lolos. Walaupun semua 9. Ya, karena itu adalah istilah saya, mata pelajaran kehidupan. Yang kalau satu dibiarkan, saudara bisa membuat kehancuran dari yang lain. Sampai di sini mengerti? Ya, nanti saudara bisa minta PowerPoint-nya sama pemimpin dan sebagainya, akan di-share di grup. Saudara cuma perlu gini, Tuhan satu-satu lah, gak apa-apa. Kita sekolah kadang-kadang butuh 5 tahun, ya gak apa-apa. Tapi semua minimal 6. Ya, kita mungkin, saudara, yang satu mungkin soal karunia 10, gak apa-apa. Tapi innermost-nya juga harus 6. Karena walaupun saudara pelayanan 10, kalau innermost-nya nggak 6, one day saudara hancur. Tapi sebaliknya, innermost-nya ini udah bener nih ya, kudus tak bercacat celah. Tapi karunianya nggak 6, pelayanannya nggak ada, ya nggak mencapai destiny. Tuhan bilang, enyah daripadaku pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi saya berdoa, multi kehidupan 6 minimal setiap mata pelajarannya. Amin. Saya nggak mungkin terangkan, walaupun saya bikin PowerPoint-nya semuanya, saudara. Tapi saya nggak mungkin. Saya cuma mulai dengan hubungan. Ya, yang pertama adalah hubungan, saudara. Saudara, hubungan kita jelas dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Saya berdoa sesimpel mungkin. Tadi saya membaca atau mempelajari hubungan Kathryn Kuhlman, saudara, dengan Tuhan. Saudara, dan dia pakai satu statement keren banget. Dia bilang begini, ya, saya tidak peduli saya mengerti atau tidak. Saya tidak peduli saya suka atau tidak. Saya tidak peduli saya setuju atau tidak. Saya cuma punya satu hubungan dengan Tuhan. I trust and obey. Selesai. Dia bilang I trust and obey. Selesai. Saudara, ini gaya Kathryn Kuhlman. Dan kemudian saudara, dia bilang, saudara ya, jangan inginkan kesembuhan dan karunia. Ini hubungan, masih hubungan ya. Saudara dengarkan statement demi statement ya, saudara, pagi hari ini. Dan saya berdoa saudara tangkap setiap statement, masukin jedek supaya jadi 6 ya, nilai kita. Dia bilang jangan inginkan karunia, jangan inginkan kesembuhan, jangan inginkan, dia bilang, persoalanmu selesai. Tapi inginkan engkau menangkap, menyatu dengan rohnya. Karena dia penolong. Begitu kamu menyatu dengan rohnya, persoalanmu beres. Karunia kamu dapat. Kemudian kesembuhan pasti terjadi. Karena dia penolong. Itu semua tambahan. Tapi dia bilang,
inginkan rohnya, inginkan, kejar. Sampai saudara itu seperti mengejar perak, emas, pacar, apapun. Dia berkata kejar. Setiap kali saya bangun pagi, saya coba bilang, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, please sentuh saya, sentuh saya. Setiap mulai kebaktian, dia bilang jangan pikirkan sound system, jangan pikirkan orang, jangan pikirkan kata mereka. Berkata Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, just you yang aku mau. Ini hubungan. Ini hubungan. Saudara, pada waktu itu dia khotbah, ini hari terakhir. Buat saya ini, kalau ini bumbu cerita, kalau tadi statement, ini cerita. Saudara, itu dia khotbah. Dan di tengah khotbah dia tiba-tiba kolaps. Dan dilarikan, ternyata jantungnya sudah sangat lemah. Dia harus dioperasi. Dan dia sama sekali tidak sadar, jadi langsung dioperasi. Begitu bangun dioperasi, dia ketawa. Dia bilang begini, kalian itu kenapa sih pakai operasi? Kekasihku sudah mau memanggilku. Tapi dia bilang terima kasih tetap. Kalian mencoba mengobatiku. Kemudian dia bilang sama mereka, tanggal sekian, jam sekian, saya cuma tahu Februari, ya. Dia bilang tahun ini aku akan dijemput kekasihku. Tiap hari dia ngomong begitu. Aku akan dijemput, dan dia sampai tahu tanggalnya, jamnya, bulan Februari dia akan jemput dan menikah, istilah dia, dengan kekasihku. Saudara, dan orang-orang pikir ini rada-rada mabok lah ya, ini rada-rada saudara fly ya. Tapi orang sampai lupa, karena itu kejadiannya kalau nggak salah 3 bulan setelah itu. Saudara, tiba-tiba saudara itu malam jam 2 malam, saudara itu seluruh bangunan bau mawar, saudara. Sampai orang di jalan diparkir, saudara, bau mawar Sharon. Saudara, dokter-dokter panik karena bilang begini, di rumah sakit itu gak boleh ada parfum. Ini parfumnya nyengat. Sampai diparkir, saudara, bau mawar Sharon. Semua bilang apa ini? Apa ini? Gak ada yang bisa buat ini. Saudara, tiba-tiba ada satu suster yang berkata begini, ini tanggal, jam di mana Kathryn Kuhlman berkata dia akan mati, dia akan dijemput, dia akan menikah. Saudara, mereka yang pernah dengar lari, saudara. Saudara, dan baunya makin kuat, makin kuat. Saudara, sampailah di tempat Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman sedang berkata, I love you, I love you, I love you. Dan dia meninggal. Saudara, bayangan saya, hari itu Yesus datang dan membawa buke mawar sebesar, saudara, sebuah gedung. Atau itu mungkin bau dari hidupnya, atau dia sedang tuntun dan dia tiba-tiba rubah seluruh rumah sakit jadi taman mawar. Karena apa? Hubungan. Hubungan. Dan hari ini saya cuma mau berkata, nak, kejar hubungan ini lebih daripada apapun. Karena ini yang paling ajaib. Saudara, yang kedua, saya baca dan saya belajar dari Billy Graham tentang hubungan.
Sudah ditanya, kalau kamu ini ya boleh mengulang hidupmu 20 tahun mundur, apa yang kamu akan buat? Saudara ini diwawancarai umur 95. Sudah tua renta, ditanya, kalau kamu bisa memperbaiki dan mundur 20 tahun dari sekarang, apa yang kau buat? Dia bilang, memperbanyak mendengar Tuhan, menyatukan hati dengan Tuhan. Aku terlalu banyak bicara, aku kurang mendengar. Dan orang berkata, yang wawancara bilang, no, kamu tidak terlalu banyak bicara. Setiap kali kamu bicara, kamu menobatkan ribuan orang. Setiap kali kamu bicara, merubah nasib jutaan manusia. Bagaimana kamu bisa bilang kamu terlalu banyak bicara? Dia senyum dan dia bilang, 80% yang aku bicara masih dari diriku, dari jiwaku, dari pikiranku. Seandainya aku berendam lebih lagi, aku mendengar lebih lagi, maka satu kalimat akan berdampak jutaan kali lebih banyak dari yang selama ini aku ucapkan. Ini hubungan. Ini hubungan. Saya berdoa, saya cuma bisa nangis dan bilang, Tuhan, saya terlalu banyak bicara. Kalau Billy Graham berkata 70%, saya bilang 99% Tuhan. Hidupku dari pikiranku, mauku, hatiku, tolongi aku, buat aku masuk lebih dalam, sampai one day setidaknya 50% dari yang ku katakan, ku buat adalah darimu. Darimu. Ini hubungan. Ini hubungan yang harus kita kejar. Saya berdoa saudara menangkap. Saudara yang kedua, hubungan di antara kita. 1 Petrus 5 ayat 5 di The Passion. Menurut saya ini satu ayat yang bagus. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Untuk setiap hubungan, kita harus membungkus diri kita dengan pakaian kehambaan. Sekali lagi, 3, 2, 1. Untuk setiap hubungan, kita harus membungkus diri kita dengan pakaian kehambaan. Saudara, misalnya nih ya, saya berhubungan dengan Kak Olvi. Nah, saudara, kalau saya membungkus dengan kehambaan, maka saya akan belajar mengerti dia, bukan minta dimengerti. Kalau saya berhubungan dengan misalnya Bu Irene, maka saya akan berusaha, ini kalau saya pakai kehambaannya, memberi cinta, bukan meminta cinta. Kalau saya ini membungkus kehambaan, saudara, dengan mungkin saudara orang yang paling rendah dan bodoh, maka saya akan memberi diri
mungkin 3 jam untuk mendidik dia. Walaupun setiap kali 1 kalimat butuh diterangin. Tapi itulah pakaian kehambaan. Pakaian kehambaan tidak berarti begini ya. Misalnya saudara, ya, pakaian kehambaan ini misalnya saudara ini pemimpin pujian. Terus ada KKR besar dan saudara bilang, ini saya mau baju pakaian kehambaan kali ini. Jadi saya menempatkan diri di tempat parkir. Saudara itu merugikan kerajaan surga. Karena di tempat parkir ada yang lebih canggih, lebih hebat, lebih biasa dari saudara. Dan saudara dibutuhkan di atas, di mimbar, ya, dengan pakaian kehambaan di atas untuk mengangkat semua orang ketemu Tuhan. Mungkin mengangkatnya mulai dari, saudara ini kalau saudara jadi WL ya, saudara tahu nih diajak nyembah nggak bisa karena semua lagi persoalan. Ya mari kita layani dulu dengan persoalan mereka. Saudara, kemarin Pak Rolis melayani saya bersama saya di Tanjung Selor dan dia memakai baju kehambaan. Ini contoh praktis supaya saudara bisa mengerti. Saudara, di sana ternyata tidak ada pemain keyboardnya. Pertamanya dibilang oke, ada, tapi di hari H tidak ada pemain keyboardnya. Jadi dia memakai baju kehambaan, tidak jadi WL, tidak jadi pembicara, dia mundur jadi pemain keyboard. Tapi di tengah-tengah saudara ya, KKR, dia tahu saudara bahwa dia butuh mengangkat, baru nanti pemimpin pujian yang junior bisa meneruskan. Pemimpin pujian yang junior sudah berusaha, tapi wabot tenan saudara ya. Saudara, dan kemudian dia tinggalkan keyboardnya, dia maju dan dia cerita tentang keajaiban Tuhan. Dan dia langsung altar call. Dia nyanyi 1 lagu, dia langsung altar call. Saudara itu semua tiba-tiba maju, separuhnya maju. Saya geli dalam hati gini, gua udah gak perlu khotbah ya, udah separuh lebih maju ya. Langsung altar call. Selesai altar call, saudara, dia nyanyi 1 lagu, dia kembalikan saudara kepada pemimpin pujian yang junior. Dia balik lagi belakang keyboard, main keyboard dengan saudara ala kadarnya. Saudara, ini contoh kecil, tapi ini namanya pakaian kehambaan. Saudara, dia tahu gak ada pemain keyboard, dia harus ada di situ. Tapi dia juga tahu juniornya sudah mencoba dengan segala cara, ini gak jebol, gak cukup. Maka dia maju ke depan, dia ngomong, dia nyanyi, dia tercall. Begitu hadirat Tuhan mulai nyamber, dia serahkan lagi, dia main keyboard lagi. Saya berdoa, ini pakaian kehambaan. Bisa ngerti sedikitnya? Pakaian kehambaan, saudara. Pada waktu engkau jadi pemimpin, saudara, 10 tahun yang lalu, pada waktu saya mulai harus menerapkan dan harus menaruh tiap orang pada tempatnya, sangat cepat kalau saya yang ngatur, saya yang settingin dan pakai cara saya. Tapi saya tahu mereka harus belajar nyanyi, mereka harus belajar mengatur, mereka harus belajar ambil keputusan, dan saya harus ada di situ mendampingi. Dan kalaupun mereka buat salah, saya harus membayarnya dan sekali lagi menguatkan. Itu namanya pakaian kehambaan. Saya bisa kasih contoh banyak. Saudara, kadang-kadang simple. Kalau saudara ini bapak, pakaian kehambaan untuk anakmu adalah saudara perlu main dengan dia ya. Saudara, apalagi kalau kayak Pak Fendi,
anaknya baru jadi, dan itu adalah usia apa? Pakaian kehambahan apa? Kalau Pak Fendi jadi kuda-kudaan misalnya ya, ini pakaian kehambahan. Saudara, apa yang jadi senang, apa yang Yesua senang? Pakaian kehambahan bukan pada waktu dia berkata, pelajaran apa? Papa bantuin. Bukan. Tapi pada waktu kita turun, main apa yang jadi suka, apa yang Yesua suka. Dan pada waktu terbuka pintu suka, disitulah value, kebenaran, kesejatian, pemulihan bisa dialirkan. Ini namanya kehambaan. Sampai di sini bisa mengerti? Ya. Ini kuliah padat, singkat. Ya. Saudara, demikian juga pakaian kehambaan ini. Saudara, pada saat saudara menghadapi pemimpin, saudara mungkin bilang begini ya, saya kan anak buah, Bu. Ya udah, pastilah saya jadi hamba, disuruh-suruh. Itu enggak hamba. Itu bukan pakaian kehambaan. Itu namanya, saudara ya, keharusan. Dan itu enggak akan keluar apa-apa. Tapi kalau saudara mau jadi bawahan anak buah dengan pakaian kehambaan, adalah apapun keinginan pemimpin yang paling dalam, kamu akan coba membacanya, dan saudara akan melakukan dengan cinta, bukan dengan keletihan. Saudara, engkau bahkan melihat kekurangan pemimpinmu, dan tanpa pemimpinmu harus tahu, engkau membereskannya, dan kau berikan kemuliaan buat pemimpin. Ini adalah pakaian kehambaan. Saudara, dalam sebuah perang Vietnam, saudara, ada seorang pemimpin yang masih muda. Saudara, dia naik dalam kepemimpinan itu karena dia lulusan dari, saudara ya, sekolah militer terbaik West Point. Saudara, tetapi ada letnan, dia nggak naik-naik, saudara. Kenapa? Karena berangasan, dan dia cuma lulusan SMA, sehingga dia nggak naik-naik. Pada waktu ini, pemimpin sok tahu yang lulusan ya, saudara, datang dalam perang Vietnam, yang dibawa gelisah. Dan mereka berkata dia cuma tahu teori, bego banget. Ya, dengan model dia kita turuti, kita semua mati. Saudara, si letnan ini duduk di pojok merokok, kayaknya, saudara ya, tenang-tenang aja. Semua orang demo ribut. Dia bilang begini, tenang saja, ikuti aja. Toh kita setiap hari berjumpa dengan maut. Nah, jadi beda-beda tipis mengikuti dia atau pakai cara kita. Pokoknya dia memberi komentar-komentar yang menenangkan, walaupun saudara ya, saudara kelihatannya tidak peduli. Saudara, dan pada waktu dia berkata serbu daerah situ besok paginya, saudara, semua orang bilang itu daerah paling berbahaya, itu daerah paling banyak trap. Ya saudara, jebakan-jebakan, lubang-lubang dari bawah. Kita tidak bisa membedakan antara orang Vietnam atau Vietcong. Saudara ya, Vietcong itu yang jahatnya, Vietnam penduduknya. Saudara, dan dia bilang, ayo pakai kekuatanmu, nalurimu, insting. Kalian bisa. Walaupun perintahnya kelihatannya bunuh diri. Saudara, dia kuatkan terus semua anak buahnya, semua orang-orang di bawah. Dia bilang kita kan tahu ciri-cirinya, dari matanya kan kita bisa baca. Saudara, dan akhirnya orang tidak jadi berontak, tidak jadi marah.
saudara, mereka diam. Dan besok paginya mereka menyerbu, dan ternyata strateginya menang besar, sukses, saudara. Wah, ini si jenderal apa itu? Jenderal muda makin bangga. Yang lain berkata, ternyata oke juga. Ya sudahlah, kita percaya sama dia. Saudara, dan itu terjadi 2-3 kali. Sampai akhirnya satu hari, saudara ini letnan tidak kembali. Tidak ada pada waktu harus maju. Saudara, dan baru terbongkar semuanya. Setiap malam, saudara, ini letnan menyusur daerah yang besoknya akan diduduki. Saudara, ini kejadian sungguh. Dia bongkar semua trap. Dia bunuh Vitkong pada waktu mereka tidur. Dia masuk sendiri ke lubang-lubang. Sehingga besok kemenangan bagi sang jenderal bintang 1 yang muda itu. Dan bagi semua prajurit ada jalan aman. Saudara, itu dicatat dalam sejarah. Ini pakaian kehambaan. Saya berharap saudara mengerti satu ayat aja. Dalam hubungan dengan atas, bawah, depan, belakang, kita kenakan apa, saudara? Pakaian kehambaan. Pakaian kehambaan bukan berarti begini ya, Olvi nyanyi, oh enggak usah, biar yang lain aja nyanyi. Enggak, itu bukan pakaian kehambaan. Tapi pada waktu misalnya nih, Kak Olvi membuat latihan ya, nyanyi, dan dia pagi, siang, sore mengawasi saudara, ayo lari jam 4 sama saya, ayo dari pagi sampai sore. Saudara dan dia mendidik semua anak-anak penyembah-penyembah sampai jadi, walaupun sampai suaranya habis, walaupun orang bilang, ih dia jualannya minta ampun, ih dia tidak mengerti capeknya kita, terus dikotbahin, dibongkar satu-satu, konseling satu-satu. Itu pakaian kehambaan. Saudara bisa mengerti? Pakaian kehambaan tidak pernah cari jalan yang mudah. Pakaian kehambaan tidak cari jalan populer. Pakaian kehambaan, saudara, tidak akan menerima, saudara ya, tepuk tangan. Tapi pakaian kehambaan adalah pakaian yang sampai dalam kekekalan. Saya tambah sedikit. Ya, ini dari semua tadi yang kita sebutkan. Ya. Sekarang kita bicara tentang dimensi pekerjaan. Setiap kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu jangan dibilang ini dokter, gitu ya, atau yang satu tukang masak, guru. Saudara, pekerjaan itu juga saat saudara di rumah masak buat keluargamu. Saat saudara lihat rumahmu, ya, beresin, ngepel, itu juga termasuk apa? Pekerjaan. Pada waktu saudara bahkan, ya, saudara pekerjaan buat dirimu sendiri, nyetrika, itu juga pekerjaan. Ya. Nah, kita ambil satu ayat saja. Satu ayat saja buat pekerjaan, supaya nilai saudara 6. Ya. Tadi ingat ya, saudara ya, hubungan dengan Tuhan sudah dikasih kuncinya. Hubungan dengan manusia apa tadi kuncinya? Kehambaan. Sekarang pekerjaan, ya. Satu ayat aja. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1.
pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Saudara, ini kunci. Yang pertama tuh saudara, sepenuh hati. Ya, passion. Saudara, apapun, saudara mau jahit sampai ngepel, kalau tidak ada passion akan sembarangan. Tapi saudara sampai ngepel, kalau sama passion, tiba-tiba jadi persembahan buat Tuhan. Hari itu saudara, saya lihat satu orang, saya tidak tahu dari Care atau dari siapa. Pada waktu saudara tahu yang stiker tangga itu, ya, stiker tangga itu saudara dipasang, selesai dipasang kan butuh dipel, saudara. Saya lupa saudara itu dari siapa. Cuma dia tidak tahu kalau saya di belakangnya. Saudara, dia itu ngepel satu-satu sembari nangis. Sembari nangis. Dia nangis sembari sampai nangis sampai saudara nangis dan bilang, Tuhan, dia tidak tahu apa saya tidak tahu karena dia berbahasa roh. Ngepel sembari nangis. Saudara, dari tingkat atas sampai bawah. Saya itu dia bahkan nggak tahu kok saya ada di situ. Saudara, karena dia sudah sibuk dengan Tuhan. Tapi yang saya tidak bisa pungkiri hari itu, saya lihat Tuhan. Saya lihat Tuhan itu di sampingnya. Saya nggak tahu dia menyadari atau tidak. Tapi Tuhan itu elus-elus kepalanya dan berkata, I love you. I so proud with you. Tuhan itu seperti bilang, nak, kau buat aku jatuh cinta. Aku sangat menyukai penyembahanmu. Dia berkata itu penyembahan. Tuhan dah bilang, nak, aku lihat ngepelmu. Dia bilang, aku sangat menyukai penyembahanmu. Saya tidak tahu anak itu, bahkan mungkin tidak tahu kalau ada Tuhan yang ngelus kepalanya. Dan Tuhan sangat suka dengan penyembahan. Saya berdoa itu pekerjaan. Lakukan dengan hati. Lakukan dengan hati. Saudara, hari itu saya pelayanan di satu tempat. Saudara, dan ada satu ibu. Saudara, belum apa-apa. Saudara, ya. Saudara, saya datang itu dia sudah nyambut saya. Terus dia bilang gini, Bu, maaf ya. Saya bilang, kenapa Bu minta maaf? Tolong doain saya. Saya bilang, boleh Bu, doain buat apa? Saya ini tukang masak. Dan hari ini saya harus masak buat 100 orang. Ya, ret-retnya waktu itu cuma 100 lah, saudara. Dia bilang dengan bahan yang ada yang sederhana. Tapi tolong Ibu doakan saya supaya saya bisa masak dengan tepat, dengan enak, pas waktu. Ya. Dan terus kemudian dia berlutut, terus dia bilang, satu lagi Bu, satu lagi. Dia bilang, saya dengar Ibu suka genjer. Saya bilang, bagaimana Ibu bisa tahu saya suka genjer? Saya survei habis-habisan, cari tahu kiri kanan apa makanan kesukaan Ibu, supaya saya bisa menyajikan. Terus dia bilang, yang kedua, saya cuma mau ngetes, saya cuma mau ngecek Bu, supaya saya jangan salah, katanya. Ibu tidak terlalu suka ikan. Dia bilang, yang ketiga, dia bilang, katanya Ibu suka sambal dan harus tambah jeruk. Saya bilang, dahsyat. Saudara, itu di tengah pulau, di kepulauan daerah sana, saudara, ya, Tobelo daerah sana, saudara, bayangin ya. Saudara, yang sinyalnya butuh begini-begini, nyari jalan, saudara, buat dapat sinyal, bisa tahu dengan tepat saya butuh sambal, saya butuh jeruk,
Saudara, saya suka genjer dan saya tidak terlalu suka ikan. Bisa tahu tuh. Dan saya bilang, bagaimana ibu bisa tahu? Saya cari, Bu, semua orang yang saya anggap agak kenal ibu, karena saya tidak mau salah menyajikan. Singkat cerita, dia sajikanlah ayam dan semuanya, dan semua enak. Saudara ya, semua mantap. Saudara, dia cuma pada waktu itu saya sudah selesai, dia terlambat 5 menit menyajikan. Saudara, itu dia berlutut di kaki saya. Dan dia bilang begini, Bu, maaf ya Bu, ayamnya terlambat datang, jadi telat Bu 10 menit, 5-10 menit. Ibu harus nunggu. Saudara, saya sampai nangis, saya peluk ibu ini. Saudara, dan terakhir saya bilang, Bu, boleh enggak saya kasih barang yang bekas? Saya kasih jubah baju saya yang sudah saya pakai. Dan saya bilang, boleh enggak saya kasih ibu? Dia nangis dan dia bilang, Bu, terima kasih. Dan pulang dari situ, saudara, ibu ini buka 5 rumah singgah, saudara, di tempatnya. Hari itu dia tidak sajikan satupun yang mahal. Saudara, menunya cuma nasi, genjer, saudara ya, sambal, saudara, terus kemudian nasi, daun pepaya, saudara. Dan dia keluarkan semua yang saya suka. Tidak ada satupun yang salah. Sampai saya bingung, saudara. Sungguh-sungguh saya bingung. Tapi ini cuma tanda melayani dengan apa? Hati. Dengan hati. Saudara, ini akan naik di hadapan Tuhan. Saudara, dan hari itu saya khotbah, saya tahu banyak yang diberkati. Saudara ya, berguling-guling, saya tumpang tangan. Ibu ini gak bisa ada di kebaktian, saudara. Ibu ini ada di dapur, saudara, mendengar sayup-sayup. Tapi saya gak bisa pungkiri, pada waktu saya kasih baju saya, itu sesuatu yang kuat dari saya ngalir. Jures. Lebih daripada ke tempat orang lain. Karena pekerjaannya dilakukan dengan apa? Hati. Buat Tuhan. Bukan buat manusia. Loh, ibu ini gak pernah menghubungi saya kok. Sampai hari ini minta nomor telepon saya aja enggak kok. Jadi dia enggak pernah fokus saya. Dia cuma lakukan buat siapa? Tuhan. Kalau fokusnya saya, ini persoalan. Banyak orang fokusnya siapa? Saya, manusia. Membuat itu enggak bisa naik di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti. Ya. Saudara, saya tutup dengan yang di dalam. Ya, masih banyak ya, tadi kan sudah lihat ya. Mata kuliahnya itu kayak kita sekolah universitas. Saudara, kenyataannya ada 40 mata kuliah kan, begitu kan ya. Ada 30 mata kuliah gitu ya. Saudara, dan tidak mungkin, saudara, ini bahkan satu mata kuliah pun tidak dibahas dengan tuntas. Tapi saya mencoba memberi kunci supaya saudara dapat nilai 6 ya, dalam segala hal. Karena kalau saudara tidak punya nilai 6 ya, sekali lagi itu bahaya banget, membuat crack dan kehancuran di dalam hidupmu. Sekarang kita mau ngomong soal saudara ya, innermost ya. Saudara bereskan yang di dalam. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 4.
manusia roh. Enggak, saya nggak ngambil yang ini. Saya ngambil ya. Kita baca sama-sama ya. Banyak saudara ya, saya cuma ambil satu-satu. Kita mau baca sama-sama yang di bawah ya. Manusia roh, 1 Petrus 3 ayat 4. 3, 2, 1. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di hadapan Allah. Saudara, di dalam diri kita, saudara, ya, innermost dan inner child, terutama ini innermost dulu. Saudara harus punya yang namanya roh yang lemah lembut dan tenang. Saudara, kadang-kadang di dalam ini begitu rame. Yang satu ngomong begini, kamu ditolak, ya, nanti itu innermost kita. Yang satu ngomong, kamu tidak dimengerti. Ya, yang satu bilang, siapa kamu sampai kamu berharap dipakai Tuhan? Saudara, ini di dalam bisa juga innermost-nya, saudara. Selalu gak cukup. Saya gak punya mobil, muka saya jelek, kenapa saya hitam? Ya, tiap orang punya innermost yang seringkali sangat ramai. Saudara, ini kalau saudara tahu pelajaran semedi, ya, itu adalah sebenarnya belajar menenangkan apa? Innermost. Tapi saya mau bicara satu statement begini. Yang di dalam bicara lebih keras dan lebih berpengaruh dari yang di luar. Dengar ini ya statementnya ya. Yang di dalam selalu bicara lebih keras dan lebih berpengaruh daripada yang di luar. Saudara, mungkin misalnya ya, Pak Stefanus bicara nih sama pasukan Depok 10 kali, bertobat. Kalau innermost-nya berkata begini, gak bisa. Yang di dalam bicara lebih apa? Kuat dan lebih keras dan lebih berpengaruh. Saudara, saya ambil soal manusia batiniah dari Smith. Dan saudara, statementnya satu yang sangat, dia bilang begini, saya adalah manusia spiritual. Dia bilang, karena itu kamu boleh lihat saya kecil biasa, yang di dalam saya besar lebih dari gunung. Saudara, dia bilang, kamu bisa lihat saya kelihatannya kasar dan bodoh, tapi manusia spiritual saya sangat cerdas karena saya menyatu dengan Bapa. Saudara, dan dia bilang saya mempedulikan, dia bilang 1.000.000 kali lebih yang di dalam daripada yang di luar. Saya berdoa saudara mengerti ini, ya. Sampai saudara ini belajar. Makanya kalau orang tanya sama saya kan, Bu, Ibu kenapa gak diet misalnya ya, saya juga percaya yang sama. Loh, jangan menanggap saudara tidak boleh diet, bukan ya. Saya senang Bu Iren turun 10 kilo, Pak Fendi turun 7 kilo, Joshua turun 10 kilo, ya Kesia turun, saya senang. Tapi saudara boleh berbanding lah sama saya, percayalah. Karena yang di dalam saya jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih iman, jauh lebih besar, jauh lebih berotot, jauh lebih berwibawa, jauh lebih berkuasa atas seluruh bumi, atas penyakit, atas apapun. Makanya saya berani tanding sama saudara. Saudara 2 tahun COVID loh, saya doain orang COVID tiap hari. Saya gak pernah kena loh, saya gak pernah. Saudara tergeletak panas pun saya tidak pernah. Wah, yang di dalam saya, sorry ya, jauh lebih berkuasa. Sekali lagi, bukan tidak boleh diet, bukan itu loh ya.
Tapi saudara harus lebih memperhatikan yang di dalam. Amin. Bisa mengerti? Buat saya sangat bermasalah. Loh saudara, kalau yang di dalam saya itu tidak tenang aja satu kali. Saudara saya ini begini ya, kalau yang di dalam ini saya mulai terganggu, saya akan lepas. Karena saya tidak mau apapun di luar itu mengganggu di sini. Bisa mengerti saudara? Tapi kalau itu tidak mengganggu, saya berani. Saya belajar mengenali, dan buat saya begini, yang di dalam ini harus sangat tenang supaya saya bisa dengar Tuhan, ikuti Tuhan, menyintai Tuhan. Ini istilah saya. Saya berdoa saudara menangkap begini ya. Saudara itu harus jadi wadah piring yang clean, tanpa rasa, tanpa satu tetes pun kotoran. Jadi nanti kalau Tuhan tuang capcay, ya rasa capcay. Tuhan tuang spaghetti, ya rasa spaghetti. Tuhan tuang God flavor, ya keluarnya God flavor. Bisa ngerti? Tapi kalau wadah di sini isinya marah, Tuhan tuang God flavor, yang keluar apa saudara? Murka Tuhan. Maka hari itu Tuhan bikin loh batu yang sangat berharga dari tangannya sendiri. Tapi karena yang di dalam sama hatinya Musa sudah marah. Begitu dia lihat orang Israel, dia tidak peduli ini loh batu ukiran dari tangan Tuhan sendiri. Dia pecahin. Nah, Musa baru ketemu Tuhan. Musa baru menyatu dengan Tuhan. Kalau yang di dalam ini tidak tenang dan clean, tidak bisa, hancur di tangan, hancur. Itu firman, itu ukiran, itu cinta, itu hukum dan penetapan. Hancur, hancur. Dan hari itu mendatangkan berapa? Puluhan ribu kematian. Itu tidak jadi hukum yang menghidupkan. Itu tidak jadi kemuliaan. Itu tidak jadi pertobatan. Itu tidak jadi didikan. Itu jadi hukum yang mematikan. Karena di sini nyampur. Dan yang kedua Tuhan sudah bilang apa? Tidak nak, kamu yang pahat. Gantian Tuhannya ilfil. Tuhan bilang kamu yang pahat. Nanti aku tulis. Saya nggak tahu tulisannya nambah atau kurang. Ya, kan yang asli sudah habis, sudah hilang. Saudara, apapun kita dengan mudah downgrade. Kita bisa tidak dapat yang terbaik. Karena di dalam ini sudah nyampur. Ada Yefta. Saudara, hari itu roh Tuhan menguasai dia. Roh Tuhan ingin angkat dia jadi saudara raja. Dipulihkan, dibela semua orang. Saudara, melihat betapa ajaibnya. Tuhan ingin memulihkan saudara Gilead, sehingga Gilead tidak direndahkan oleh Efraim, tapi Gilead dan Efraim bisa menyatu. Tapi di sini piring itu, mangkok itu isinya sakit, isinya tertolak, isinya dendam, isinya ingin membuktikan, isinya tidak percaya Tuhan. Dan
ujungnya dia harus tambahkan dengan berkata, siapa yang keluar, aku persembahkan. Dan keluarlah anaknya. Dan dia kehilangan. Bukan cuma itu, dia berantem sama Efraim. Dan hari itu ribuan orang Efraim disembelih. Sungai yang harusnya jadi sungai penyatuan, sungai yang harusnya jadi aliran kehidupan, yang harusnya hari itu Gilead dan Efraim bersatu, yang harusnya hari itu dia menjadi raja yang bahagia, dibela, ditinggikan, dia menjadi raja yang kesepian, kehilangan hubungan. Ribuan orang hancur, dan sungai kehidupan menjadi sungai berdarah yang mematikan. Hari ini mari jujur. Saudara bilang, Bu, yang di dalam kotor, enggak apa-apa, bilang aja dengan santai, Tuhan cuci lagi. Di dalam kotor, saudara mungkin marah, saudara bilang, Tuhan, aku masih marah. Saya masih ingat, saudara, waktu di dalam ini marah isinya. Tuhan bilang gini sama saya, setiap marah, nak, kamu pilih. Kamu boleh nyanyi dan nyanyi dan nyanyi sampai marahmu hilang. Kamu boleh ngomong yang sebaliknya. Misalnya begini ya, saya marah sama si A, saya harus ngomong gini, saya cinta, saya memberkati, saya kagum sama dia, ya. Yang ketiga, kamu mandi sembari bilang tahirkan, tahirkan, tahirkan. Cuma 3 pilihannya. Tuhan bilang, saudara, jadi setiap kali, dan itu saya butuh berapa, 1 tahun untuk cuma membersihkan marah di sini. Setiap mau marah, kalau di mobil enggak bisa kan, kalau di mobil enggak bisa mandi, saya akan nyanyi terus. Sampai suami saya ngomong begini, setiap kali dulu ya, dulu enggak sekarang. Saya mulai nyanyi, suami saya nanya, kamu marah sama siapa? Karena dia tahu, saudara, saya akan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi kalau saya mau marah. Saudara, nanti saya akan ngomong dan ngomong di saudara ya, kalau misalnya saya marah sama orang, yang saya akan ambil fotonya. Dan saya ngomong gini, jadi baik, ajaib, luar biasa, anugerah, aku menyintaimu, aku sangat-sangat membutuhkanmu. Itu apa sih? Berkatin orang itu? Enggak. Bersihin hati ini loh. Bersihin hati ini. Dan kadang-kadang saya akan mandi pakai tumen. Kadang-kadang kalau saya lagi marahnya itu mulai gak bener ya, saya satu-satu loh. Darah Yesus dulu, wah, saya ngomong sembari mandi. Habis itu ganti garam, ngomong sembari mandi. Saudara, apakah garamnya sakti? No. Itu sebagai tanda di depan Tuhan, iblis dan semua pendakwa dan diri saya bilang saya selesai dengan semua kemarahan. Karena piringku, wadahku, bejanaku harus clear, bersih dan benar. Saudara, ini belum lemah lembut. Lemah lembut itu fleksibel. Saudara, kalau saudara, saya punya satu wadah, itu bagus banget, saudara. Ya, ini sebenarnya wadahnya itu buat buat ngeringin. Tapi bisa buat, dia bisa bener macam-macam, saudara. Saudara, kalau diberdiriin gitu ya, krok gitu ya, dia bisa tempat buah. Kalau buat saringan bisa. Tapi kemudian kalau saya mau simpen, saya tekan, jadi lebar, saudara. Dan dia bisa buat piring. Saudara, saya bilang ini asik juga ya, ditaruh juga nggak menu-menuin, tipis sekali. Ya, saudara, ini fleksibel, itu lemah lembut. Seandainya kita itu bisa sangat fleksibel, ya, Tuhan tekuk, kita nikmati, kita bilang, Tuhan terima kasih. Ini tekukan membuat badan saya tiba-tiba semuanya ya seperti dipijitin. Saudara sudah dibawa ke tempat
Saudara, kemarin saya ke Tanjung Selor ya, makanannya semua sayur, saudara. Semua sayur itu, saudara, dan ikan, saudara ya. Dan begitu saya melihat semua sayur dan ikan, sayurnya tuh nggak kira-kira, saudara, sup sayur, karedok sayur, sayur apa lagi lah, sayur daun kelapa, daun singkong, sayur semuanya, saudara. Menunya sayur. Begitu saya lihat, saya bilang begini, wih, ajaib ini, harusnya saya ambil 2 hari di sini ya, detox sekalian saya. Gak ada apapun sayur, saudara ya. Saya mencoba merayu Sarsuki karena sebenarnya saya bosan sayur. Saya bilang ini, Sar, katanya ada ayam penyet. Yuk kita cari ayam penyet yuk habis khotbah. Dia bilang, Bu, ayam penyet tutup jam segini. Oh ya sudah, bersyukurlah dengan sayur. Saudara, saya di hotel, saudara, dan saya ngelirik. Lumayan tuh di hotel, ada sosis ya, ada beberapa makanan lah, saudara. Saya ngomong Mas Sarsuki, Sir, bukannya hotel dapat breakfast ya? Iya Bu, tapi kita sudah ditunggu di sana. Oh iya, sayur lagi, mari. Sarsuki masih kurang mengerti kode-kode saya. Gak apa-apa, itu bagus buat saya ya. Jadi kami makan sayur dan ikannya segede-gede gadbat, saudara ya. Wah, ikan goreng, ikan apalah, saudara ya, saudara, dan ikan kuning. Dan mereka bilang spesial buat Bu In. Bu In suka ikan. Terima kasih, betul Bu, enak tenan, karena sehat ya. Saudara, sekali lagi ya, saudara, mari belajar fleksibel dengan nikmati ya. Saya menikmati. Saya bilang harusnya 3 hari ini detox sungguhan saya ya. Baik, sehat. Saudara, apapun coba nikmati. Kalau saudara dibawa ke atas, nikmati. Saudara, ayo nikmati. Nikmati. Dan kalau saudara nikmati ya, keluar dari hidupmu itu always the best. Tuhan bisa buat kamu jadi sangat besar. Tuhan bisa buat kamu, saudara, jadi orang yang Dia bisa tempatkan di mana saja. Masih banyak kuncinya, tapi kunci innermost, nikmati dan buat bejanamu bersih. Nikmati. Kalau saudara tidak bisa nikmati, sabetan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa nikmati, semua tanggung jawab. Kalau saudara tidak bisa nikmati waktu lampu seret, lampu sorot. Kalau saudara tidak bisa nikmati waktu gelap dan cuma engkau dengan Tuhan, kau tidak akan pernah sampai dalam penyatuan dengan hatinya. Saya berdoa hari ini saya berikan 4 kunci ini. Kuliahnya banyak, tapi saya berdoa 4 kunci ini renungkan dan saudara lulus dengan sangat baik. Mari lulus